Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terjauh dari virus yang ada di luar sana. Nah, kali ini aku bakal lanjut bahas lagi pembahasan dari part sebelumnya, penafsiran juz 29 surat Al-Haqqah. Sekarang kita bakal bahas dari ayat 25 sampai ayat 35 dulu. Nah, tanpa berlama lagi, kita langsung aja baca dulu ke ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil 'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim. Shadaqallahul 'azim. Nah, di part sebelumnya kan kita bahas orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan ya, tentang kenikmatan-kenikmatan yang dia dapat gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari tangan kiri. Nah, oke, kita langsung ke ayatnya aja. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Maka adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia akan berkata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Jadi sebelum dia lihat isinya, Allah tuh udah bikin dia ingat apa yang telah dia lakukan di masa lampau. Semua kenangan apa yang dia perbuat, keburukan segala macam itu dia bakal otomatis ingat. Sampai dia berkata fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, karena kan dia diberikan dari tangan kiri, otomatis kiri itu tanda keburukan, tanda kebinasaan buat dia gitu, karena tangan kiri kan dilambangkan dengan sesuatu yang buruk gitu. Nah, sampai-sampai dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini nggak diberikan gitu. Dia nggak mau baca kitabnya, tapi kata Allah, iqra kitabak gitu, bacalah kitabmu gitu. Maka kitab itu akan terbuka dengan sendirinya. Dia mau nggak mau dia bakal tetap baca kitabnya itu, sekalipun dia nggak mau nginget-nginget apa yang telah dia lakukan di dunia. Kemudian si orang tersebut berkata, walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu bagaimana perhitunganku. Dia nggak mau dihisab gitu. Dia nggak mau catatan amalnya dibaca dan nggak mau dihisab. Tapi ya bakal terjadi hal itu tuh. Nggak mungkin nggak terjadi penghisaban itu. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ayat 27. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Jadi ketika di dunia perkara yang dia gak suka, dia benci itu kematian. Sedangkan ketika di akhirat, ketika penghisaban, malah kematian itu yang dia cita-citakan. Kematian itu yang dia pengenin buat memberhentikan kenyataan ini gitu, bahwa dia mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kiri yang berarti pertanda buruk. Dan dia tahu juga, karena setelah hari penghisaban ini dia akan mendapatkan azab yang pedih gitu, yang gak henti-hentinya, yang abadi. Makanya dia pengen kematian itu yang benar-benar memberhentikan dia dari segala sesuatu yang terjadi saat itu gitu. Maka kemudian dia berkata lagi di ayat selanjutnya, ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Nah, hartanya ini gak bisa sama sekali gitu menyelamatkan dia, karena selama di dunia dia nggak bersedekah, dia nggak berinfak, dia cuma foya-foya, dia cuma melakukan maksiat dengan menggunakan hartanya kayak gitu. Hartanya itu ya percuma gitu, nggak berguna selama dia di hari penghisaban di akhirat gitu. Nah, kemudian halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku gitu. Nah, misal dia dulu itu presiden, misal dia dulu itu pejabat, misal dulu dia dulu jenderal, perdana menteri, atau orang terkaya di dunia sekalipun gitu, nggak ada faedahnya gitu, nggak ada yang akan dibawa gitu. Ketika dia dibangkitkan, maka kekuasaan dia itu semuanya akan ditinggalkan, semuanya akan ditanggalkan.
Dan yang tersisa itu ya cuma Allah. Yang menjadi raja itu cuma Allah Subhanahu wa taala aja. Nah, kata Allah, "Anal Malik" gitu. "Ainal mulukul ard." Aku adalah raja, kata Allah. Mana raja-raja di dunia? Gak ada lagi yang bisa menampakkan wajahnya, gak ada lagi yang berani menampakkan keangkuhan atas kekuasaannya, karena pada saat itu hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena semuanya itu juga takut sama Allah, gak ada yang berani ngangkat mukanya sedikit pun. Nah, maka dari itu lanjut ke ayat selanjutnya. Khudhuhu faghulluh. Allah berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Nah, ghullu itu jadi di gini ya, ke belakang tangannya, kemudian baru dibelenggu. Kemudian summal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat selanjutnya, summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquh. Kemudian kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Nah, 70 di sini itu 70 hasta, entah itu hasta manusia atau hasta malaikat atau 70 ini sejenis lambang dari suatu rantai yang sangat panjang. Nah, fasluku, maka masukkanlah dia ke dalam rantai tersebut. Nah, rantai itu kan terdiri dari kumpulan-kumpulan lingkaran ya. Rantai kan tahu kan pasti teman-teman rantai gitu. Nah, ada yang mengatakan kepalanya itu dimasukkan ke dalam rantai gitu. Rantai ini kepala dimasukkan gitu, habis itu ditarik, digeret gitu. Terus ada juga yang mengatakan rantai itu dimasukkan ke dalam mulut, kemudian keluar lewat duburnya gitu. Kemudian dia baru ditarik. Terus ada lagi yang mengatakan rantai tersebut itu dililitkan ke tubuhnya ya, kayak dililitkan. Habis itu baru digeret orangnya itu. Nah, dan rantainya itu sangat panas gitu. Yang kalau orang nyentuhnya itu tangannya itu bisa melebur gitu. Saking panasnya rantai itu. Dan ini itu beberapa pendapat dari mufassir gitu tentang maksud dari fasluku. Nah, kemudian ayat selanjutnya, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, wala yahudu ala tu'amil miskin, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan. Nah, di sini ada dua sebab. Nah, dua sebab ini, yang pertama kan yang tadi, dia tidak beriman kepada Allah, dan kedua dia tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin gitu. Jadi pelit ya. Dua sebab ini salah satunya pelit. Pelit itu salah satu sifat yang buruk juga, yang sampai bisa menyebabkan orang masuk neraka atas sifat ini. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Syair As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat ini, sumber kebahagiaan manusia itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua al-ihsan ilal khair, yaitu berbuat baik pada orang lain. Jadi kalau kita pengen bahagia, maka kumpulkanlah dua hal ini. Yang pertama ikhlas, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua al-ihsan ilal khair, berbuat baik kepada manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita ikhlas dan kemudian kita membantu orang lain dan karena membantu itu kita juga ikhlas, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kayak gitu. Jadi sejauh mana kalian ikhlas, sejauh mana kalian membantu orang lain, maka sejauh itu pula Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kalian. Nah, sedangkan dua hal ini tuh hilang dari orang ini. Dari orang yang catatan amalnya itu diserahkan dari tangan kiri, kayak gitu. Kemudian kata Allah, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim." Dan pada hari itu tidak ada seorang teman pun baginya gitu. Yang dulunya dia kaya raya, banyak harta, pejabat, yang ada bodyguard segala macam, karena pada hari itu mereka nggak ada lagi teman satupun yang bisa membantu dia. Udah sirna semuanya gitu. Semua apa yang dia di dunia bangga-banggakan gak akan lagi berguna ketika di akhirat, ketika hari penghisaban, ketika amal-amal kita, catatan perbuatan kita itu terungkap segalanya. Kesombongan yang dulu kita banggakan, kesombongan yang dulu kita
perlihatkan kepada orang-orang, semuanya nggak akan lagi ada yang bisa membantu kita. Nggak ada itu, nggak bakal itu jadi teman kita ketika hari penghisaban nanti atau ketika di akhirat nanti. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kayak gitu mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian aja dulu, karena supaya lebih enak menyampaikannya atau supaya nggak terlalu lama videonya, mungkin itu aja dari Ana. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian, bisa kalian kasih masukan di kolom komentar atau bisa DM Ana di Instagram, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Terima kasih udah mampir di video ini atau sampai di detik ini. Semoga ada ilmu yang bisa kalian dapat dari yang apa yang Ana sampaikan. Semoga kita bisa jadi orang yang mengambil hikmah dari setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Mungkin itu aja dari Ana. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.